Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Kita bersyukur kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Setiap kali sholat, setelah sholat, kita berdoa kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Apa kemudian doa kita? Rabbana hablana min azwajina wa zurriyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Doa ini pun Allah abadikan di dalam surah Al-Furqan ayat ke-74. Judul ceramah kita, membina generasi di era milenial. Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, setiap anak dilahirkan dalam keadaan fitrah, dalam keadaan suci, memiliki potensi tauhid yang tinggi. Nabi Shallallahu alaihi wasallam bersabda, kullu mauludin yuladu alal fitrah. Setiap anak yang lahir maka dia dilahirkan dalam keadaan suci. Lalu apa yang disebut dengan milenial? Generasi milenial disebut ketika zaman komunikasinya tinggi, teknologi digital, akrab dengan WA, akrab dengan Facebook, akrab dengan Twitter, akrab dengan warnet, akrab dengan game, memiliki pola hidup yang serba teknologi. Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian apa positifnya? Positifnya yang pertama, apapun yang terjadi hari ini di luar dunia sana, di belahan dunia manapun, anak kita sudah tahu. Anak-anak kita cerdas mendapatkan pelajaran. Kemudian apa negatifnya? Anak-anak kita akan menjadi pribadi yang pemalas, pribadi-pribadi yang narsis, payah fokus, individual. 5 orang mereka ada di dalam ruangan, yang satu akrab dengan HP-nya, begitulah 5-5-nya. Sehingga yang dekat terasa jauh, yang jauh terasa dekat. Kemudian anak-anak kita hari ini, milenial kita hari ini spontan, senang dengan yang spontan-spontan. Kemudian suka menang sendiri. Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Lalu bagaimana cara membina anak yang seperti ini? Tentunya harus bekerja sama. Yang pertama adalah kerjasama orang tua. Orang tua tugasnya ada 6. Yang pertama, banyak berdoa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Doa yang kita ucapkan tadi, Rabbana hablana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Kemudian setelah berdoa, apakah cukup berdoa saja? Tidak, harus berbuat, bertindak. Apa tindakannya yang kedua? Buat anak betah di rumah. Seharian dia di sekolah, maka setelah seharian dia di sekolah, buat dia betah di rumah. Hari ini aneh Bapak Ibu, seharian anak itu di sekolah, pas pulang ke rumah suntuk pikirannya, kacau hatinya, sehingga dia main keluar, main game, main PS, hancurlah anak. Siapa yang mengontrol? Yang ketiga, tugas orang tua mendidik anak sedini mungkin, karena al-ummahat madrasatul ula li ibni. Yang keempat, membimbing anak semenjak 7 tahun sampai 10 tahun untuk selalu sholat. Muru auladakum bis sholah wahum sab'a sinin. Kemudian yang kelima, orang tua harus bisa menjadi contoh teladan. Kemudian yang keenam, mendidik anak dengan penuh kasih dan cinta. Inilah yang pertama. Anak, membina anak hari ini di era milenial sudah akrab dengan teknologi, berarti orang tuanya pun mendidiknya harus hebat. Orang tua, peran orang tua 6 sudah kita bahas. Kemudian
Apalagi yang kita butuhkan? Kerjasama atau peran masyarakat. 3. Yang pertama, pengurus masjid harus mengaktifkan remaja masjid, buat acara, libatkan mereka. Hari-hari besar, kumpulkan anak-anak remaja masjid. Yang membuat acara itu, panitianya itu, sponsornya, buat mereka semua. Yang mengisi acaranya, buat mereka semua. Buat kajian-kajian remaja. Yang kedua, RT RW di masyarakat itu, kalau melihat anak-anak yang masih sekolah merokok, tolong ditegur sebagai bentuk perhatian kita. Dan orang tua pun harus siap menerima. Kadang-kadang Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah, kita tegur anaknya merokok, orang tuanya nampak, yang disalahkannya kita. Tapi sebenarnya dia marah ketika anaknya merokok. Ini tak bagus nih. Orang tua kaleng-kaleng namanya nih. Kemudian yang ketiga, peran masyarakat adalah kepada pengusaha warnet. Jangan dibolehkan anak-anak masuk warnet ketika jam sekolah. Jangan dibiarkan masuk. Dan jam 9 malam ke atas, anak-anak tak boleh lagi di warnet. Harus pulang ke rumah. Ini harus kerjasama kita nih. Ini orang tua sudah mendidik anak, tapi masyarakat tak ada perannya. Masyarakat sudah mendidik generasi milenial, orang tua tak ada pula perhatiannya, tak bisa. Kemudian yang terakhir, peran sekolah minimal ada 4. 1. Kepada guru yang mengajar di sekolah, jangan menyuruh anak membuat tugas ke warnet. Ini bahaya nih Bapak Ibu. Saya sering saksikan anak-anak SMP itu saya tanya, kamu ngapa di warnet? Ngapa di warnet? Print tugas Pak Ustadz. Print tugas? Dia printlah tugas. Dia ambil internet 2 jam. Tugas itu Bu, setengah jam dapat. Printer. 1,5 jam lagi dia melihat yang tidak seharusnya dia melihat. Itu yang dilihatnya. Maka anak-anak sekarang lebih cepat dewasa daripada waktunya. Itu ingat tuh pesan saya kepada guru-guru tuh. Yang kedua, tanamkan rasa tanggung jawab kepada siswa. Ini yang penting Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah. Yang ketiga, buat acara keagamaan di sekolah. Jangan hari Jumat saja acara keagamaan, tapi hari-hari lain pun ada. Ini di sekolah, Pak Islamnya hanya 2 jam. Bahkan hari Jumat pun tak ada keagamaan. Bagaimana anak diisi moralnya, diisi hatinya. Kemudian yang keempat, tanamkan akhlak kepada siswa. Kalaulah yang 3 ini saja kita membina anak generasi milenial yang serba canggih dengan teknologi, insya Allah bisa. Dengan syarat peran orang tuanya diperankan tadi yang 6, peran masyarakatnya berjalan, peran sekolahnya berjalan. Maka anak kan di sini aja. Kalau dia tidak sama orang tua ya di sekolah. Kalau dia tidak di sekolah ya di masyarakat. Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah, semoga dapat kita ambil hikmah dan manfaatnya serta bisa kita amalkan dalam kehidupan. Amin ya rabbal alamin. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.